Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu teks cerita sejarah. Sebelumnya, pernah tidak kalian membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Misalnya novel Arus Balik dan Mangir karya Pramudia Anantatur, atau novel-novel sejarah lain yang berlatar belakang sejarah kerajaan, seperti Kerajaan Majapahit yang berjudul Kemelut Majapahit karya S.H. Mintarja, dan lain-lain. Nah, jika kalian pernah membaca novel sejarah atau membaca novel-novel yang berlatarkan sejarah, sesungguhnya kalian sudah mengetahui mengenai teks cerita sejarah. Mari kita lihat ya. Oke, yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Sebelum kepada pengertian teks cerita sejarah, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks cerita sejarah novel. Jadi novel cerita sejarah atau novel sejarah. Sebelum masuk ke pengertian, novel sejarah sendiri dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau recount text. Ya, jadi novel sejarah ini merupakan kategori dari novel ulang. Novel ulang atau recount text atau teks cerita ulang sendiri merupakan teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca, atau bisa jadi juga keduanya. Jadi recount text ini merupakan teks yang berisi atau yang menjelaskan pengalaman masa lalu secara kronologis. Kita lihat pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teks cerita sejarah. Sejarah berarti kaitannya dengan masa lalu. Nah, di sini recount text atau teks cerita ulang memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu recount pribadi, yang kedua adalah recount faktual, dan yang terakhir adalah recount imajinatif. Recount pribadi merupakan novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Jadi penulisnya ini terlibat secara langsung dan dinamakan dengan recount pribadi. Yang kedua, recount faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti contohnya ya, eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Sifatnya ini memberikan informasi. Di sini kan informasional ya. Maksudnya memberikan informasi kepada pembaca. Faktual berdasarkan dengan fakta. Yang terakhir adalah recount imajinatif. Kalau recount faktual ini berdasarkan fakta, kalau recount imajinatif merupakan novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi kalau recount imajinatif ini ada unsur imajinasi. Ini kan di sini ada kata dihayalkan ya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan atau kategori jenis novel ulang, novel sejarah ini tergolong ke dalam recount imajinatif. Mengapa? Karena novel sejarah atau teks cerita sejarah didasarkan atas fakta-fakta sejarah. Tentu ya, ketika kita membicarakan sejarah pasti berkaitan dengan fakta yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam sejarah. Maksudnya, novel cerita sejarah ini datanya bersifat fakta, tapi dikisahkan kembalinya dengan sudut pandangan lain yang tidak muncul dalam sejarah. Nah, ini artinya dalam novel cerita sejarah ini ada unsur imajinatif atau imajinasi. Selanjutnya, jadi pengertian teks cerita sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta,
kejadian pada masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Namanya juga teks cerita sejarah, sudah pasti menjelaskan sesuatu yang terjadi pada masa lalu berdasarkan fakta. Baik, selanjutnya di sini ada dua contoh teks. Silakan kalian perhatikan. Ada teks yang berjudul Candi Borobudur, juga Pangeran Bondowoso dan Loro Jonggrang. Kalian bandingkan apa perbedaan dari kedua teks tersebut. Ibu bacakan paragraf pertamanya saja ya untuk teks Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia yang berasal dari Indonesia. Candi Borobudur sendiri merupakan peninggalan terbesar agama Buddha yang ada di dunia. Candi ini dibangun sekitar tahun 824 Masehi pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Sedangkan kalau teks berjudul Pangeran Bondowoso dan Loro Jonggrang, paragraf pertamanya, sebuah kerajaan besar jatuh di musuh. Kerajaan tersebut memiliki seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Pangeran Bondowoso jatuh hati padanya dan berniat menikahi sang putri. Namun tentu saja Roro Jonggrang tidak menyukai Pangeran Bondowoso sehingga meminta syarat yang sulit, yaitu membuat 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Dari kedua teks ini, manakah yang merupakan teks cerita sejarah berbentuk novel sejarah yang mana? Apakah teks Candi Borobudur atau Pangeran Bondowoso dan Loro Jonggrang? Kita analisis ya. Teks yang berjudul Candi Borobudur merupakan teks sejarah. Ini berbeda ya. Sedangkan teks yang berjudul Pangeran Bondowoso dan Loro Jonggrang merupakan cerita sejarah atau novel sejarah atau yang sedang kita bahas saat ini, teks cerita sejarah. Jadi berbeda. Teks sejarah dengan teks cerita sejarah itu berbeda. Perbedaannya bisa kalian lihat pada layar ponsel kalian masing-masing. Yang pertama itu, kalau teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Candi Borobudur itu kan ada, bukan? Bisa kalian lihat juga penampakannya di Yogyakarta. Kemudian, kalau cerita atau novel sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Seperti kisah Roro Jonggrang. Nah, kemudian yang kedua, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya sesuai dengan realita kalau teks sejarah. Kalau cerita atau novel sejarah, penulis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarahnya. Jadi yang tadi Ibu jelaskan, teks novel sejarah ini itu masuk ke dalam jenis recount text, recount imajinatif, memuat kisah faktual yang dihayalkan berdasarkan fakta, tetapi di dalamnya ini menggunakan sudut pandang lain dan memuat unsur-unsur imajinatif, tapi tetap berdasarkan dengan fakta. Kemudian, hubungan antara fakta satu dan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologi. Sedangkan kalau novel sejarah, imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Jadi ketika kalian membuat novel sejarah, maka imajinasi dan kemampuan kalian ini yang dapat mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Jadi situasi sejarahnya seperti apa, kemudian kalian masukkan imajinasi kalian masukkan sudut pandang kalian, itu masuk ke dalam novel sejarah. Nah, kalau teks sejarah, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Contoh, Candi Borobudur itu kan bisa dilacak pada masa lalu, bukan? Contoh lainnya misalnya
Contoh lainnya misalnya, maaf, Candi Prambanan, kemudian Candi Dieng, dan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya novel sejarah, tidak terkait pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Contohnya seperti teks cerita sejarah Pangeran Bondowoso dan Loro Jonggrang. Di sini ini kan tidak butuh bukti atau saksi, bukan? Apakah siapa Loro Jonggrang, siapa Pangeran Bondowoso. Nah, itu sepenuhnya bagaimana cara penulis berimajinasi atau menciptakan sebuah teks. Kemudian yang terakhir, pelaku-pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ketika kalian membuat teks sejarah, misalnya sejarah tentang G30 SPKI, maka keadaan masyarakatnya, kondisi situasi hidupnya harus sama persis seperti tahun ketika terjadi G30 SPKI. Sedangkan kalau novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Jadi, relevansi dengan sejarahnya ada, faktanya ada, tetapi pelaku atau tokoh, situasinya, kondisinya itu tidak harus sama seperti yang ada pada sejarah, tetapi dapat berasal dari hasil imajinasi. Yang namanya novel, walaupun itu berdasarkan fakta, tetapi tetap ada hasil imajinasi penulis. Hasil imajinasi penulis ini bisa dapat dilebih-lebihkan atau dikurangkan. Kita masuk ke ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Jadi ketika membuat teks cerita sejarah, itu harus kronologis, tidak boleh asal-asalan. Urutannya harus benar. Kemudian berbentuk recount teks atau cerita ulang yang sudah dijelaskan pada awal penjelasannya, bahwa recount teks itu adalah pengalaman masa lalu yang diceritakan secara kronologis. Kemudian dalam teks cerita sejarah itu sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Kata penghubung temporal sendiri merupakan kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya saat, pada, ketika, contoh kalimatnya pada saat itu, ketika itu, saat menjelang subuh, dan lain-lain. Yang terakhir, teks cerita sejarah ini isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Nah, data-data ini itu bisa dilihat dengan menggunakan 5W plus 1H, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah adik simba ya. Jadi peristiwa apa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi. Misalnya tadi Roro Jonggrang, kisarnya Roro Jonggrang, di mana kisah Roro Jonggrang itu terjadi, kemudian kapan kisah Roro Jonggrang itu terjadi, siapa yang mengalami peristiwa tersebut, mengapa, bagaimana. Nah, itu dijelaskan dalam teks cerita sejarah, maka hal tersebut dinamakan dengan data-data yang dikumpulkan, dan datanya ini harus berupa fakta. Ingat, novel sejarah walaupun hasil imajinasi, tapi datanya harus tetap berupa fakta. Di novel sejarah berisi mengenai cerita yang ada pada masa lampau atau asal-usul yang memiliki nilai sejarah. Kemudian ada jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki dua jenis, yaitu sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah fiksi itu meliputi novel, cerpen, legenda, dan roman. Novel adalah karya fiksi
atau prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Dan novel tadi termasuk ke dalam sejarah fiksi. Ingat ya, fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu hasil rekaan atau imajinasi seseorang. Kalau non-fiksi itu sedangkan non-fiksi yaitu karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Jadi kalau sejarah fiktif itu berarti berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang, kalau non fiksi sebaliknya. Novel termasuk ke dalam sejarah fiksi. Cerpen, cerita pendek juga masuk ke dalam sejarah fiksi. Legenda, cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Contohnya legenda Keong Mas, asal mula Telaga Warna, legenda Batu Menangis, dan lain sebagainya. Terakhir adalah roman atau roman. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Nah, kalau sejarah non-fiksi itu meliputi biografi. Biografi merupakan keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain itu dinamakan dengan biografi. Sedangkan kalau autobiografi itu riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang itu sendiri. Misalnya kalian ingin ketika kalian sukses nanti, kalian ingin menuliskan kisah hidup kalian. Dan kalian menuliskannya oleh diri kalian sendiri. Nah, itu dinamakan autobiografi. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Misalnya kalian melakukan tur ke Bali atau tur ke Jogja. Kemudian catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah tadi. Contohnya mengenai cerita mengenai G30 SPKI, kemudian misalnya mengenai kemerdekaan Indonesia dan lain-lain. Itu ya jenis-jenis teks cerita sejarah ya. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah yang pertama itu ada yang dinamakan pengenalan situasi cerita atau orientasi. Nah, pada bagian ini penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Jadi di paragraf 1 ini penulis memperkenalkan latar belakang cerita, baik waktunya itu kapan, tempatnya di mana, lokasinya di mana, dan awal mula kejadian peristiwanya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Dalam pengungkapan peristiwa ini disajikan peristiwa awal atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Jadi pada bagian ini jika kalian membaca sebuah cerita, kemudian ada bagian yang menjelaskan sebuah kejadian yang nantinya itu akan menimbulkan berbagai masalah, nah itu dinamakan dengan pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, konflik. Nah, konflik di sini terjadi peningkatan masalah dari pengungkapan peristiwa. Kan ada sebuah peristiwa atau kejadian yang memacu atau memicu terjadinya konflik. Nah, di konflik ini merupakan peningkatan masalah dari struktur pengungkapan peristiwa. Pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Puncak konflik atau komplikasi merupakan bagian yang paling menebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh. Ketika kalian membaca novel atau sebuah cerita, kemudian kalian merasa sedang seru-serunya, konfliknya itu sedang sangat memuncak, sedang sangat di atas, ketika kalian membacanya itu merasa tegang, merasa emosi, nah itu adalah puncak konflik, komplikasi.
Kemudian ada penyelesaian resolusi. Ketika puncak konflik, maka nanti akan turun tuh, akan adanya penyelesaian. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending. Pada puncak konflik ini nantinya ada penyelesaian masalah yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai masalah yang menimpanya. Kemudian apakah tokoh tersebut bisa menyelesaikan masalahnya atau malah gagal. Nah, ini ada pada bagian penyelesaian. Terakhir adalah koda. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Komentar yang dimaksud ini bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Nah, karena koda ini sifatnya opsional ya. Opsional itu bisa ada ataupun tidak. Bahkan nih kalau di novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir cerita kepada pembaca. Jadi tidak ada komentar secara keseluruhannya, tidak ada kodanya. Jadi membiarkan pembaca ini menebak-nebak sendiri. Ini penyelesaian ceritanya bagaimana nih, happy ending atau sad ending nih. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini maksudnya memberikan ketika kalian membaca teks cerita sejarah atau novel sejarah, kalian ini merasa gembira dan senang kepada pembaca. Kan novel-novel ini kan merupakan salah satu jenis karya sastra yang memang berfungsi untuk menghibur ya. Maka dari itu dinamakan dengan salah satu fungsinya itu adalah fungsi rekreatif. Jadi memberikan rasa gembira dan senang. Fungsi inspiratif. Nah, ketika membaca sebuah novel, misalnya kita jadi mendapatkan inspirasi nih. Mendapatkan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup. Ketika kita membaca sebuah cerita, seringkali kan kita mendapatkan inspirasi ya, mendapatkan kreativitas dari novel atau cerita yang sudah kita baca. Nah, itu adalah fungsi inspiratif. Jadi, teks cerita sejarah ini memberikan inspirasi kepada pembacanya. Yang ketiga, fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Jadi kita bisa mendapatkan edukatifnya nih, pelajarannya dalam teks cerita sejarah untuk diterapkan atau sebagai penunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam teks cerita sejarah itu memiliki beberapa nilai-nilai. Nilai-nilai di sini ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, nilai sosial. Kita lihat penjelasannya bersama-sama ya. Nah, cerita sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit atau langsung, dan implisit tidak langsung. Sebagian besar nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Yang pertama ada nilai budaya. Ketika kita membaca teks cerita sejarah, kita dapat mendapatkan nilai budaya nih. Nilai budaya ini diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun dari masyarakat. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Nilai budaya ini berarti kaitannya dengan nilai-nilai yang disepakati oleh semua anggota masyarakat, suku atau bangsa dalam sebuah budaya. Nah, yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral ini berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca dan dinikmati. Jadi dalam teks cerita sejarah ini banyak ya tentang pembelajaran tentang budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang bisa kita dapatkan. Kemudian nilai agama. Nilai agama kaitannya dengan masalah keagamaan.
Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga dan neraka. Itu ada pada teks cerita sejarah. Kemudian nilai pendidikan atau edukasi berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nah, nilai pendidikan ini bisa kita lihat pada penyelesaian masalah ya. Bagaimana tokoh ini mampu mengubah sikapnya misalnya dari peran antagonis yang akhirnya sadar dan menjadi tokoh peran protagonis gitu. Nah, nilai estetika yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Nah, nilai estetika ini berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pengembangan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contohnya ya, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan, pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Nah, ini kan mengedepankan nilai keindahannya. Terakhir adalah nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat, yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teks cerita sejarah, itu berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat, tata pergaulan antara tokoh dengan masyarakat. Nah, itu bisa kita lihat. Baik, sampai di sini saja mengenai teks cerita sejarah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Bu mohon maaf. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.